Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dalam kehidupan manusia. Tugas dari filsafat pendidikan yang sebagai dosen pengampunya yaitu Bu Retno. Dan pada saat ini yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang filsafat itu sendiri. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia itu sendiri terbagi atas dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo yang artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi secara harafiah, filsafat itu yaitu pecinta kebijaksanaan atau kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Dalam aspek etimologis, filsafat dapat memberikan pesan bahwa orang yang berfilsafat adalah orang yang serius berupaya menemukan kebenaran atau kebijaksanaan hakiki. Contohnya seperti seorang yang sedang jatuh cinta, ia akan berusaha serius untuk menanggapi cintanya tersebut. Orang yang berfilsafat adalah orang yang jatuh cinta pada kebenaran atau kebijaksanaan. Oleh karena itu, ia akan berusaha serius untuk mendapatkannya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan perempuan yang diinginkan itu. Itulah contoh dari filsafat itu sendiri. Dan selanjutnya pada saat ini saya akan membahas tentang kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Filsafat itu sendiri dalam kehidupan manusia memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan salah satunya yaitu dapat memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat itu sendiri. Dan yang kedua, berdasarkan atas dasar-dasar hasil kenyataan itu, maka filsafat dapat memberikan pedoman hidup kepada manusia. Pedoman itu mengenai sesuatu yang terdapat di sekitar manusia itu sendiri, seperti kedudukannya dalam hubungannya dengan orang lain, dan kita juga dapat mengetahui bahwa alat kewajiban manusia meliputi seperti akalnya, rasanya, dan kehendaknya. Pada saat ini saya akan menjelaskan kembali tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan itu sendiri merupakan usaha dasar atau terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan pengertian itu, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan itu sendiri juga bisa dilengkapi dengan adaptasi dan menjadikan upaya sadar dan berencana oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan yang lebih baik dan mampu mengendalikan dirinya sendiri dalam melakukan hal-hal yang baik maupun yang buruk. Jadi dirinya sendiri dapat dikendalikan oleh dia, bukan dikendalikan oleh orang lain, dan memiliki kepribadian serta kecerdasan juga, akhlaknya serta keterampilan yang diperlukan yang ada di dalam dirinya dapat dikembangkan, dapat digunakan
di dalam masyarakat di mana dia tinggal, sehingga dapat berguna, berfungsi bagi bangsa dan negara di mana dia tinggal. Dan melalui pengertian pendidikan ini, selain manusia juga sebagai komponen pendidikan disebutkan lengkap, juga dapat mempertegas keberadaan pendidik sebagai bagian dari integral dari sistem pendidikan pada semua lembaga pendidikan, baik itu pendidikan formal, mau itu pendidikan informal gitu, maupun melalui pendidikan lewat apa saja. Dimanapun pendidikan berlangsung, baik itu di sekolah, di rumah, di tempat bermain, itu dapat dibilang pendidikan. Dimana kita mendapatkan ilmu, disitulah terjadi yang namanya proses pendidikan. Manusia yang berpikir dapat diketahui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses menjalani kehidupan dapat kita lihat bahwa manusia pasti berpikir dalam melakukan setiap tindakan maupun dalam melakukan apapun itu. Manusia pasti berpikir. Jadi, jika pemikiran manusia dapat dipelajari, maka ada 4 golongan dalam pemikiran itu sendiri. Yang pertama yaitu pemikiran pseudo ilmiah, yang kedua pemikiran awam, yang ketiga pemikiran ilmiah, dan yang keempat pemikiran filosofis. Pemikiran pseudo ilmiah itu bertumpu pada aspek-aspek kepercayaan, kebudayaan, dan mitos. Jadi kayak cerita-cerita lama itu yang ada di dalam pseudo ilmiah itu. Jadi cerita-cerita seperti mitos itu kan belum tentu terjadi. Jadi itu yang termasuk di dalam pseudo ilmiah itu sendiri gitu. Hal itu dapat kita contohnya jumpai dalam astrologi atau kepercayaan terhadap buku primbon gitu. Kalau pemikiran awam merupakan pemikiran orang-orang dewasa yang dapat menggunakan akal sehat. Dan karena bagi orang awam memecahkan kesulitan dalam kehidupan cukup untuk menggunakan akal sehat tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi bagi orang awam itu mereka cuman menggunakan akal mereka saja tanpa mempedulikan atau tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap sesuatu yang mereka dengarkan itu atau sesuatu yang mereka dapatkan itu gitu. Dan yang selanjutnya itu pemikiran ilmiah. Ini lazim menggunakan metode-metode tata pikir dalam paradigma ilmu pengetahuan tertentu, dilengkapi dengan menggunakan hipotesis untuk menguji kebenaran konsep teori atau pemikiran dalam dunia empiris atau yang tidak pernah terselesaikan gitu proses keilmuannya. Jadi kalau ilmu ilmiah ini mereka akan melakukan penelitian dulu sebelum menentukan suatu hasilnya gitu. Benar-benar dilakukan penelitian terlebih dahulunya gitu. Sedangkan pemikiran filosofis itu yaitu kegiatan berpikir relatif, meliputi kegiatan analisis, pemahaman, deskripsi, penilaian, penafsiran, dan perekaman yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan, kecerahan, keterangan pembenaran, pengertian, dan penyatu paduan tentang objek. Jadi ilmu filsafat itu sendiri merupakan ilmu yang paling tertua yang menjadi induk dari semua ilmu pengetahuan lainnya gitu. Jadi filsafat itu jadi dasar awal dalam semua sumber pengetahuan yang ada gitu. Ada juga yang menjadi manfaat filsafat dalam kehidupan manusia. Dengan berpikir filsafat, kita dapat mengatasi kemelutnya hidup. Kita dapat mengatasi masalah hidup.
Hal ini dapat terjadi karena dengan memahami apa itu filsafat, maka kita dapat menggunakannya atau menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tidak mengarah kepada jalur yang tidak pernah diharapkan sebelumnya. Beragam masalah di Indonesia tidak akan bisa selesai dengan pendekatan-pendekatan teknis seperti pendekatan ekonomi teknis, pendekatan politik teknis, pendekatan teknologi teknis, atau pendekatan budaya teknis juga. Beragam masalah tersebut bisa terselesaikan dengan sendirinya jika setiap orang Indonesia berfilsafat, yaitu menjadikan filsafat sebagai jalan hidup apapun profesi sehari-hari mereka. Jalan hidup filsafat dapat menawarkan pencerahan yang menggairahkan gitu. Filsafat itu sendiri muncul karena kodrat manusia. Manusia mengerti bahwa hidupnya tergantung dari pengetahuannya. Pengetahuan itu digunakan untuk menyempurnakan kehidupannya. Karena konsekuensi dari pandangan filsafat itu sangat penting dan menentukan sikap orang terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, terhadap dunia, dan terhadap Tuhannya sendiri. Tingkah laku manusia berlainan sekali dengan tingkah laku hewan. Manusia adalah merdeka. Ia dapat mengerti, menciptakan budaya, ilmu pengetahuan, dan yang paling terpenting, manusia itu adalah ciptaan yang paling sempurna yang Tuhan berikan. Jadi filsafat itu berhubungan erat dengan sikap orang dan pandangan hidup manusia. Justru karena filsafat mempersoalkan dan menanyakan sebab-sebab yang terakhir dari semua yang ada. Jadi filsafat itu dijadikan suatu ajaran hidup. Maka ini akan berarti bahwa orang akan mengharapkan dari filsafat itu apa yang menjadi dasar-dasar ilmiah yang dibutuhkan untuk hidup. Filsafat dapat diharapkan memberikan petunjuk, arahan tentang bagaimana kita hidup, tentang bagaimana kita menjalani hidup ini, tentang bagaimana kita menjalani keseharian kita, bagaimana kita menjadi manusia yang sempurna, manusia yang baik, manusia yang memiliki asusila, manusia yang bahagia, manusia yang bisa berguna bagi orang lain. Itu yang menjadi manfaat dari filsafat itu sendiri. Dan yang selanjutnya saya akan juga membahas tentang fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia. Proses hidup manusia dan filsafat pendidikan itu sendiri bahwa manusia sebagai penghuni alam jagat ini ternyata banyak mengikuti kepada hukum yang berlaku di alam ini gitu, di dunia ini gitu. Namun sebagai makhluk hidup, dia bukanlah sebagai makhluk-makhluk lain. Itu istimewanya manusia gitu. Ia diberikan oleh Tuhan ciri-ciri khusus untuk memperbolehkan memegang jabatan sebagai wakil atau pilihan Tuhan di atas seluruh bumi ini. Jadi manusia itu ciptaan yang paling istimewa, yang mampu, yang bisa menguasai seluruh yang ada di bumi ini. Itu merupakan suatu kenyataan dalam proses kehidupan manusia, bahwa manusia itu harus melaksanakan tugas yang dilaksanakan dan ditunaikan dengan baik dan sempurna. Sejak zaman kehidupan mereka yang sederhana, bahkan di hutan rimba dan di goa batu atau di tempat lainnya, sampai kehidupan umat sampai abad saat ini gitu. Jadi manusia sebagai makhluk hidup yang sempurna, yang istimewa di hadapan Tuhan,
memiliki banyak ciri-ciri, yaitu organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya yang dapat digunakan untuk berpikir, yang digunakan untuk belajar gitu. Terus yang kedua, mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat, yaitu ada zat yang masuk dan keluar. Memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam maupun dari luar. Jadi ada respon. Ada timbal balik yang bisa dilakukan oleh manusia. Yang selanjutnya memiliki potensi untuk berkembang. Manusia nggak pernah stuck di situ saja. Ada perkembangan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu menjadi mampu mengembangkan apa yang didapatkan. Memiliki tumbuh dan perkembangan. Manusia berkembang dari yang kecil, dewasa, dari anak-anak berubah jadi tambah gede, dari pendek jadi tinggi. Itu pertumbuhan yang paling signifikan yang ada dalam tubuh manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Mampu berinteraksi dengan lingkungannya, mampu bicara dengan yang lainnya, berbagi informasi dengan orang yang lainnya, mampu bergerak. Dan yang selanjutnya, apabila dibandingkan dengan tubuh hewan tingkat tinggi lainnya seperti gajah, harimau, burung, dan buaya, tubuh manusia memang lemah. Gajah dapat mengangkat balok yang berat, harimau dapat berjalan cepat, burung dapat terbang, dan buaya dapat berenang cepat. Burung sekalipun demikian, rohani manusia, yaitu akal budi dan kemauannya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kedua alat tersebut, manusia dapat menguasai dan mengungguli makhluk yang lainnya gitu. Manusia memiliki salah satu sifat yang paling esensial, yaitu berpikir. Dan lahirnya filsafat pendidikan tentang manusia berasal dari pemikiran manusia tentang jati dirinya yang unik dan misterius. Itulah kelebihan manusia dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Dan saat ini juga saya akan membahas tentang fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia itu. Menurut Profesor Richards tersebut, istilah pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas mengenai pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama memperkenalkan kepada warga atau kepada masyarakat mengenai tanggung jawab bersama di dalam masyarakat. Adapun beberapa fungsi pendidikan tentang manusia itu sendiri, yaitu dapat meningkatkan pola hidup manusia di muka bumi, meningkatkan kebudayaan masyarakat dalam merekayasa dan mengeksploitasi alam, meningkatkan kemandirian manusia dalam bertahan hidup, memelihara kelangsungan reproduksi, mewaspadai gejala alam yang akan menimbulkan petaka bagi manusia. Jadi manusia bisa wanti-wanti, bisa memprediksi, bisa menilai ke depannya. Jadi mereka dapat mempersiapkan untuk menghadapi bahaya-bahaya yang akan terjadi ke depannya. Itu keunggulan manusia, memelihara dirinya dari berbagai ancaman penyakit gitu. Beradaptasi dengan kondisi alam yang berubah-ubah. Jadi manusia dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia dari segi pendidikannya gitu. Baik dari fungsi ekonomi juga, politik, agama, dan sosial budaya. Dan selanjutnya sebagai sarana pengabdian kepada Tuhan. Tujuan filsafat pendidikan itu sendiri ada beberapa bagian, yaitu dapat memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan.
Dan yang kedua, membantu memperjelas tujuan-tujuan pendidikan, melaksanakan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan tersebut, melakukan evaluasi terhadap metode dari proses pendidikan. Peranan filsafat pendidikan dalam kehidupan manusia yaitu proses perkembangan yang teologis, yang bertujuan. Tujuan dari proses perkembangan itu secara alami ialah kedewasaan, kematangan. Sebab potensi manusia yang paling alamiah ialah bertumbuh menuju ke tingkat kedewasaan, kematangan. Potensi ini akan berwujud apabila prakondisi alamiah dan sosial manusia memungkinkan. Misalnya iklim, makanan, kesehatan, keamanan, relatif sesuai dengan kebutuhan manusia. Apakah makna kedewasaan? Kematangan di atas bersifat biologis, jasmania, rohania, pikir, rasa, dan karsa. Atau cara moral dalam arti bertanggung jawab. Sadar normatif, persoalan ini sudah mencakup skop dan pengertian tujuan pendidikan yang harus didasarkan atas sistem nilai dan asas-asas normatif suatu kebudayaan. Dengan demikian, masalah tersebut sudah merupakan bidang dari filsafat pendidikan. Manusia kemudian melihat kenyataan bahwa tidak semua manusia dapat berkembang sebagaimana diharapkan. Lahirlah di dalam pikiran manusia problem-problem, kemungkinan-kemungkinan perkembangan manusia itu. Manakah yang lebih menentukan potensi yang kontradiktif? Faktor-faktor alam sekitar, faktor luar, khususnya pendidikan. Tema problem ini memang klasik karena memang sudah lama ada di dalam konteks filsafat, psikologi, pendidikan, genetika, dan lainnya. Sesungguhnya, ada aktivitas dan lembaga-lembaga pendidikan merupakan jawaban manusia atas problem itu. Karena umat manusia berkesimpulan dan yakin bahwa pendidikan itu mungkin dan mampu mewujudkan potensi manusia sebagai aktualitas. Mata pendidikan itu diselenggarakan. Timbullah problem dan pikiran pemecahan, yaitu bidang pemikiran filsafat, dalam hal ini filsafat pendidikan. Ini berarti pendidikan adalah pelaksanaan daripada ide-ide filsafat. Dengan perkataan lain, ide filsafat yang memberi asas kepastian bagi nilai. Peranan pendidikan bagi pembinaan manusia telah melahirkan ilmu pendidikan, lembaga pendidikan, dan aktivitas penyelenggaraan pendidikan. Jadi, peranan filsafat pendidikan merupakan sumber pendorong adanya pendidikan. Dalam bentuk yang lebih terperinci, filsafat pendidikan menjadi jiwa dan pedoman asas pendidikan. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan saya yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman tentang filsafat pendidikan dalam kehidupan manusia. Jika ada kekurangan, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.